Oke, baik. Mas Haji, ini apakah ada menuju 2029? Iya, tadi yang saya sampaikan di awal ya, bahwa kalau ini kasus hukum murni, saya pikir ini napasnya nggak panjang. Ya. Tapi karena ini ada, ya baik tadi saya sampaikan, suka atau tidak suka, sengaja atau tidak sengaja, atau bagian atau tidak menjadi bagian dari isu besar ini, dugaan publik ke sana. Ya. Di survei kita itu menunjukkan bahwa ada 64% pemilih kita atau responden kita yang menyatakan bahwa kita tanyakan sebetulnya ke responden ya, Bang Roy ya, apakah menurut mereka isu ijazah palsu Jokowi ini adalah satu dugaan awal yang perlu dibuktikan ke publik atau ke hukum, atau yang kedua apakah isu dugaan ijazah palsu ini adalah isu politik. Ya 64% menyatakan bahwa ini adalah isu politik. Ya. Sekali lagi saya ingin katakan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Roy, Bang Rismond ya terkait dengan isu ijazah palsu Pak Jokowi ini. Yang kemudian kalau kita lihat dari sisi datanya kemudian menunjukkan sebaliknya 74,6%. Tadi kalau saya ingin mau masuk ke perdebatan tadi soal kritik soal metodologi, kalau kita mengkritik metodologi yang mengambil 1.200 responden di 34 provinsi, multi-stage random sampling, kemudian dibandingkan dengan metode tadi komentar di YouTube, kemudian pertanyaan di warung kopi, saya pikir itu tidak relevan dan tidak bisa dibandingkan. Web misalnya. Artinya bahwa bisa kemudian memberikan data yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Roy, sebetulnya memang ada pemilih yang kemudian percaya dengan apa yang disampaikan, tapi memang sangat terbatas. Tapi di sisi lain kalau Bang Roy, Bang Rismond melihat data survei kita, ya selain data kepercayaan, karena yang paling penting adalah apakah isu ijazah palsu itu mempengaruhi trust pemilih atau trust publik terhadap Pak Jokowi. Kalau kita lihat angkanya memang lebih tinggi, ya. Kalau yang percaya tadi hanya 12,2% yang percaya terhadap isu ijazah palsu, ya karena ini hal yang paling mendasar, ya. Karena kalau kemudian publik malah sekali lagi tidak percaya atau percaya bahwa itu ijazah palsu, maka yang rusak ini adalah kredibilitas terhadap negara ya. Karena publik sebetulnya logikanya sangat sederhana ya. Seorang presiden yang telah melalui jenjang karir pemerintahan dari wali kota 2 periode ya, 7 tahun. Kemudian provinsi, kemudian presiden selama 10 tahun ya. Itu logika publik di level bawah itu sangat sederhana. Nggak mungkin kemudian ya seorang bisa menjadi presiden tanpa ada verifikasi yang benar dari lembaga negara. Jadi sebetulnya hak jawabnya harusnya negara, bukan personal Pak Jokowi. Karena kalau kemudian Pak Jokowi sebetulnya mengambil tanggung jawab untuk menjawab ini, sebetulnya Pak Jokowi menggeser panggung klarifikasi yang harusnya itu adalah lembaga negara yang menjawab menjadi panggung personal Pak Jokowi. Mas Adi, satu pertanyaannya, mumpung ada. 1.200 responden itu cara ngambilnya gimana? Di telepon? Ya 34 face to face interview ya. Jadi ini survei lapangan. Di telepon? Jadi tidak mungkin ya tidak proporsional dengan proporsi pemilih kita. Ya, bukan lewat telepon, lewat face to face interview. Face to face interview menyebar 1.200. Oh iya, 1.200. Oke. Terus pakai telepon juga? Enggak. Ini survei lapangan. Jadi kalau survei telepon kan kita tahu bagaimana cara memilih respondennya. Iya, itu namanya multi-stage random sampling Bang Roy. Udah Jadi tahu saya kita sampaikan semua. itu kalau Bang Roy punya data pembanding nggak ada masalah. Kita punya data yang lain, data indikator sebelumnya menunjukkan hasil yang sama. Okay. Udah ada. Ya, Jelas lah. terakhir saya ingin sampaikan bahwa kenapa kita melihat bahwa atau tidak bisa kita abaikan bahwa ada dimensi politik dari isu ini. Kita tahu bahwa Pak Jokowi adalah seorang mantan presiden yang sebetulnya tidak lagi memiliki panggung formalnya. Tapi panggung simboliknya masih sangat kuat. Ya, panggung simboliknya adalah pengaruh Pak Jokowi. Pak Jokowi menutup masa pemerintahan atau presidensinya selama 10 tahun dengan rapor biru di akhir. Kenapa demikian? Karena 80% ya pemilih kita puas dengan kinerja Pak Jokowi. Artinya apa? Bahwa legitimasi simbolik yang begitu kuat, inilah kemudian muncul bahwa dengan isu ijazah ini adalah sebetulnya simbolik ya yang bisa merusak memang kredibilitas atau trust orang terhadap Pak Jokowi, dan itu memang terlihat juga dalam survei. Artinya terbantahkan kalau tadi ingin tetap berada saat ini posisinya yang disampaikan Mas Roy dengan baju kaosnya itu. Itu juga terbantahkan. Karena dengan kondisi ini artinya kan dirugikan. Nilainya buruk itu saya sampaikan lebih buruk sekarang Jokowi tadi bahwa walaupun 12,2% yang percaya terhadap isu ijazah palsu Pak Jokowi yang disampaikan oleh Bang Roy, Bang Rismond dan kawan-kawan ya, tapi ada 22,6% publik kita yang terganggu
kepercayaan mereka terhadap Pak Jokowi karena isu ini. Dan itu artinya Pak Jokowi dirugikan? Iya, artinya Pak Jokowi dirugikan. Oke, Oleh karena baik, itu sampai kalau di situ kita dulu. masuk pada perdebatan sekarang, apakah isu ini di-maintain? Akan ada yang mengatakan bahwa isu ini di-maintain oleh Pak Jokowi. Dia Saya sendiri nggak yang percaya Oke. isu ini dikelola oleh Pak Jokowi karena pertama ini merugikan Pak Jokowi. Pak Jokowi adalah figur yang sudah populer, selesai dengan rapor biru, buat Oke. apa isu ini? Oke. Justru isu ini ya bisa mendelegitimasi kredibilitas Pak Jokowi. Oke,